Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitria Rahma, NIM 140141837. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan media pembelajaran dari barang bekas yang berjudul alat peraga otot. Dalam rancangan ini saya berencana untuk mengembangkan media pembelajaran untuk kelas 5 semester 1 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk materi sistem gerak manusia, submateri alat gerak aktif dan alat gerak pasif yang termasuk dalam tema 1, organ gerak manusia dan hewan, kemudian subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu terdapat dalam KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan media alat peraga otot, siswa dapat memahami alat gerak pada manusia dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan media alat peraga otot, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada manusia dan fungsinya dengan benar. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu alat berupa cutter, gunting, penggaris, spidol, dan lem kertas. Kemudian untuk bahannya bisa menggunakan kardus atau styrofoam bekas, kemudian 2 buah balon, lalu karet, bisa menggunakan karet gelang atau karet putih. Kemudian yang keempat yaitu buku gambar atau kertas kado atau kalender bekas. Kemudian yang kelima, batang korek, api, lidi, atau baut. Sedangkan untuk langkah pembuatannya, yang pertama yaitu gambar pola lengan atas dan bawah pada kardus. Kemudian potong pola tangan tersebut menggunakan gunting. Kemudian gambar lagi pola tangan pada kertas kado atau kalender bekas atau kertas gambar, lalu potong pola tersebut dengan gunting. Kemudian tempelkan pola tangan yang tadi berasal dari kertas kado atau kalender bekas pada kardus yang sudah dipotong membentuk pola lengan atas dan lengan bawah. Kemudian sambungkan bagian lengan atas dan lengan bawah tadi menggunakan batang korek api, lidi, atau baut yang sudah diikat dengan karet. Karet ini berfungsi sebagai pengganjal. Nah, jadi batang lidi, batang korek atau lidi atau baut ini difungsikan sebagai sendi engsel di antara lengan atas dan lengan bawah. Kemudian siapkan 2 buah balon. Nah, ikat karet pada bagian bawah balon terlebih dahulu. Kemudian tiup masing-masing balon yang akan digunakan sebagai otot bicep dan tricep. Nah, kemudian setelah ditiup, ikat karet pada ujung lain balon tadi. Kemudian karet ini nantinya berfungsi sebagai otot tendon. Lalu selanjutnya yaitu pasangkan 2 balon tadi yang sudah diikat karet pada kardus di bagian atas tulang, kemudian dengan cara menancapkannya dengan peniti ataupun paku payung pada masing-masing ujung karetnya. Kemudian cobalah untuk menggerakkan alat peraga tersebut dengan meluruskan dan menukar. Sedangkan untuk konsep media pembelajaran yang akan saya buat sendiri itu dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Terlihat di gambar bahwa tulang yang akan digambar dan dibentuk dalam kardus atau styrofoam bekas yaitu terdiri dari tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Nah, untuk tulang lengan bawah itu terdiri dari atas tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang telapak tangan. Tak lupa juga sendi engsel yang nantinya akan digantikan oleh baut atau lidi atau batang korek api. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk pengganti ototnya sendiri digunakan balon yang diikat dengan karet. Nah, karet ini berfungsi sebagai otot tendon. Sedangkan balon yang diletakkan di tulang lengan atas bagian depan berfungsi sebagai otot bicep, dan balon yang diletakkan di tulang lengan atas bagian bawah atau bagian belakang sebagai pengganti otot tricep. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti ketika tangan ditekuk, maka otot bicep akan mengendor atau berkontraksi dan otot tricep akan mengencang atau relaksasi.
Dan juga sebaliknya, jika tangan diluruskan, maka otot tricep akan mengendor atau kontraksi, dan otot bicep akan mengencang atau relaksasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.